Padahal kalau sebenarnya buat aku perempuan yang merangsang cowok tuh gampang banget. Telanjang aja kita di depan dia ya kan. Kita mesti lurusin dulu. Jadi bukan berarti kalau dimasukin dari belakang, keluarnya dari belakang. Enggak. Sperma muncrat di dalam anal ya. Si cewek nggak bakal hamil. Udah karena seringnya jadi mekar banget yang kentut kayak tinggal pss. Habis dari anal dia masukin mulut lagi. Halo, ketemu lagi di episode kedua barengan Intim. Bersama saya seperti biasa Gadis Fetrianto dan juga teman saya Daniel I. Selamat apa nih kita hari ini? Siang. Selamat siang. Siang ngobrolin seks luar biasa. Harusnya malam ya. Iya, belum di-leaking udah keringetan nih, Dok. Dok, di episode pertama kita ngomongin anal seks ya. Yes. Itu banyak teman-teman aku yang pada nanya si anal seks. Jadi di episode kedua ini Kita jawab pertanyaannya mereka. Iya, Oke. kita jawab pertanyaan-pertanyaan tentang anal seks yang sudah masuk. Kita kemarin membahas tentang ternyata anal seks tuh enak. Iya. That's Udah why. dicoba nggak? Belum lah. Belum. Nggak ada waktu. Oke. Belum, bukan nggak mau ya, nggak ada waktu. Ya, oke. Jadi ternyata anal seks tuh enak. Cuman emang ya awalnya sakit lah ya. Cuman apakah seks anal tuh enak karena bagian anal tuh lebih rapet gitu pertanyaannya. Oke, ini buat yang cowok atau yang cewek nih maksudnya? Oh beda ya? Beda. Kalau buat yang cowok? Biasanya itu kalau misalnya orang kok bilang kenapa bagian anal lebih enak, itu karena maksudnya buat yang cowok gitu kan. Oke. Karena biasanya gini sih, yang aku baca kenapa kok cowok itu sering kali pingin melakukan anal seks, karena mereka logikanya gini, kalau istrinya udah ngelahirin ya kan, otomatis bagian depannya itu kan sudah ewer-ewer kan. Betul. Ya kan tidak elastis lagi. Itulah dia. Nah, ya kan, akhirnya mereka memilih lewat belakang. Kenapa? Karena yang bagian belakang cenderung lebih rapat. Iya. Nah, itu akan menimbulkan sensasi yang berbeda untuk yang cowok. Gitu. Untuk yang istri juga pasti ada sensasi berbeda dong ya. Ya, karena saya laki-laki saya nggak tahu. Oke. Ya, tapi harusnya ada lah. Pasti ada sensasi yang berbeda. Makanya dokter jangan egois, jangan memaksa pasangan Anda. Oke. Tapi kan kita udah bahas juga ya minggu lalu ya. Ini pertanyaan masuk lagi. Anus tuh bisa sobek tapi dia bisa balik lagi nggak? Oke. Jadi maksudnya definisi sobeknya ini seperti apa dulu? Jadi robekan pada anus ini ada dua arti. Jadi arti yang pertama itu ada kayak luka. Jadi misalnya nih karena dia dimasukin benda tumpul ya kan. Terus karena kena gesekan dia menimbulkan suatu luka. Itu kita sebut juga namanya robek juga. Itu namanya kalau di istilah medisnya adalah fisura ani. Jadi kayak kegores gitu loh. Nah, kalau dia robek otomatis terjadi resiko terjadi peningkatan penyakit infeksi kan. Karena nggak ada pelindungnya lagi. Bener. Jadi yang robek itu kayak lapisan dalamnya. Tapi ada kemungkinan juga yang robek itu lubang luarnya. Jadi lubang luarnya itu bisa robek. Nah, jadi sama-sama bisa robek karena seks anal. Bisa jadi Tapi jawabannya. sembuh nggak nantinya? Ya harus diobati dong, harus diobati. Oh, tidak bisa sembuh dengan sendiri. Tidak Ini kayak bisa. Kita ngomongin vagina ya. Ya. Mungkin terlalu sering berhubungan intim atau mungkin si Mr. P terlalu besar, kita pasti lecet Yes. kan. Tapi nggak usah diapa-apain juga pasti sembuh Ya, sendiri kan. jadi sebenarnya kalau misalnya kita biarin dia sembuh sendiri, itu sebenarnya ada kemungkinan bisa, tapi nanti akan terbentuk yang namanya jaringan sikatrik atau jaringan parut. Kalau udah keluar jaringan parutnya, biasanya sembuhnya akan lebih lama lagi. Waduh. Gitu, jadi lebih susah. Apa nih penyembuhannya, Dok? Biasanya harus dioperasi. Oh, really? Yes. Even kayak bagian depannya yang robek? Ya, Oh, gitu. Nggak bisa pakai salep-salep? nggak bisa apa? dong, nggak bisa. Ya pasti, ya pasti harus jahit lagi lah. Oh, harus jahit lagi? Ya, Serius? serius. Ya lebih enak di vagina dong, gimana Nah iya, memang kan vaginal sex itu lebih cenderung lebih aman dan lebih konvensional kan. Tapi Gitu. sensasi itu yang dicari Ya, kan. ya Oke. biasanya kan cowok itu memang lebih suka tantangan nih. Karena cowok itu lebih suka tantangan, otomatis dia itu pingin melakukan sesuatu yang baru. Makanya mereka biasanya nyoba nih, oh rasanya gimana sih ngelakuin anal. Tapi biasanya kemungkinan ya paling setelah ngelakuin 1-2 kali ya sudah, mereka ya udah tahu rasanya ya udah. Pasti akan ujung-ujungnya pasti balik ke vagina. Oke. Gitu. Jadi kalau pasangan Anda minta anal ya kasih aja lah ya 1-2 kali gitu ya. Cuman robeknya ini loh yang PR banget. Tapi Dok, kalau misalnya robeknya memang harus dioperasi ya, memang harus kayak se-ekstrim itu penyebabnya. Kenapa? Maksud aku kayak teman-teman aku mungkin di luar sana yang banyak yang gay melakukan, sorry itu saya, mereka tetap melakukan anal dan ya nggak ada yang terjadi gitu. Mereka tetap fine-fine aja. Apakah artinya berarti nggak sobek atau udah karena seringnya jadi mekar banget yang kentut kayak tinggal pss gitu. Jadi gini sih, sebenarnya kalau misalnya kenapa kok dia bisa robek, itu mungkin ada kayak namanya trauma. Jadi karena memang salah satu pihaknya tidak mau.
Ya kan, misalnya cewek ini nggak mau nih karena mau nggak mau harus ngelayanin si suami, karena kan orang Indonesia budaya gitu toh. Yang penting suaminya seneng aja, ya kan. Terus ngelayani suami kan termasuk dalam ibadah nih. Itu, ya kan. Itu aku bersyukur tidak punya suami. Jadi itu yang bikin kadang-kadang orang tuh ngelakuin secara terpaksa. Tapi mungkin untuk beberapa orang itu dia ngelakuinnya memang secara sukarela. Sehingga pintu masuknya yang kemarin aku bahas yang namanya sphincter itu jadi lebih lunak. Akhirnya dia lebih kebuka nih, karena dia lebih kebuka. Ya udah dia welcome sama si Mr. P untuk masuk. Selamat datang. Nah, gitu. Ya kan? Paham. Kamu analoginya seperti ini. Kalau kamu terima tamu masuk baik-baik sama kalau rumah kamu kecolongan, dimasukin pencuri. Pasti beda kan? Ya lebih sakit kecolongan nah, ya. Ya udah, kan? ya kira-kira kayak gitu analoginya. Oke. Bisaan aja ya dokter ya. Tapi katanya kalau misalnya melakukan seks anal tuh cowok lebih cepat orgasme, bener nggak sih? Tergantung juga, tergantung sensasinya juga. Jadi orgasme itu bisa dipengaruhi karena dua hal. Yang pertama adalah secara fisik, yang kedua adalah secara psikis. Secara fisik itu artinya kalau memang si cowok itu kena G-spotnya dia. Jadi G-spotnya cowok itu di mana? Ini pengetahuan juga ya. G-spotnya cowok itu ada dua. Jadi buat ibu-ibu di rumah, kalau mau ngerangsang cowok, itu yang pertama adalah pada kepala penisnya. Jadi dari ujung penisnya. Nah, jadi kalau misalnya gitu. Ya terserah lu lah. Pokoknya letaknya di sana. Banyak bisa disentil gimana? Ya lu pegang-pegang gini juga enggak apa-apa. Jadi ini nih. Jadi dia di ujung sininya, Kalau kita sentil apa yang terjadi? Kalau sentil sakit, Bu. Jadi kalau misalnya dijilatin atau di mana, itu harus di ujung penisnya karena itu memang sarafnya paling banyak. Yang kedua, itu ada yang namanya istilahnya namanya P-spot. Enggak tahu kan P-spot? Tahu. Apa P-spot? Tempat buat pipis bukan? Jadi P-spot itu adalah lokasi kita ngomongnya adalah prostat spot. Jadi sebenarnya pusat rangsangan cowok yang kedua itu adalah pada prostatnya. Makanya kenapa kok tadi kamu tanya kenapa kok cowok melakukan anal seks kok enak? Karena cowok punya prostat, Bro. Oke, jadi kalau misalnya nah itu yang membedakan cowok dengan cewek ketika dia menjadikan gini. Kita ngomong kan kalau ngelakuin anal seks ada yang dimasukin, ada yang masukin nih. Kalau kita ngomong sekarang kalau yang masukin pasti cowok nih. Perempuan nggak mungkin masukin kan, tapi yang dimasukin bisa cowok bisa cewek, itu sensasinya bisa berbeda. Karena pada cowok, kenapa dia lebih menikmati ketika dia dimasukin? Karena dia punya namanya P-spot atau prostat spot. Ketika dia dimasukin oleh penis, kita ngomong misalnya yang ngelakuin sesama cowok gini ya, itu penisnya akan kena ke prostatnya dan itu akan membuat si cowok bisa ejakulasi. Karena rangsangannya di situ. Tapi kalau misalnya cewek mau ngerangsang P-spotnya si cowok, itu ada dua cara nih. Yang pertama, kamu bisa masukin tangan ke anusnya si cowok. Ya memang agak ekstrim. Tapi teorinya seperti itu kan, logikanya seperti itu. Oke. Yang kedua, ternyata ada kabar baiknya, itu bisa dirangsang dari luar. Yaitu di bahasa gampangnya bijinya si cowok, antara biji si cowok sama lubang anusnya cowok, itu ada yang namanya perineum. Oke, itu yang dirangsang. Jadi ketika kamu melakukan blowjob atau apa, tangan-tangan kamu bisa main-main ke sana. Itu adalah tempat yang cukup sensitif juga untuk cowok. Jadi P-spotnya cowok bisa dirangsang dari dua cara, dari belakang, dari anus atau dari luar tadi. Oke. Gitu. Padahal kalau sebenarnya buat aku perempuan yang merangsang cowok tuh gampang banget. Telanjang aja kita di depan dia ya kan. Gak usah pakai kayak segitu ya. Cowok lebih gampang dipuasin kan? Iya benar. Nah, tapi kalau kita ngomongin Dok, ini melenceng dikit ya pertanyaannya. Aku penasaran nih, gay sama gay. Misalnya kita udah memasukkan si Mr. P ke anal gitu ya. Terus apa yang terjadi kan yang masukin udah pasti ejakulasi nih, ya kan? Yang dimasukin nih karena dia udah kena juga di P-spotnya dia tuh. Dia juga ejakulasi. Bisa ejakulasi. Ejakulasinya gimana? Keluar juga. Iya. Jadi kalau kamu pernah lihat mungkin kayak film namanya American Pie, tahu nggak sih zaman kita kecil dulu ada film American Pie. Nah, itu kan ada kayak parodinya di mana si suster itu masukin tangannya ke anusnya si cowok, ya kan? Terus tiba-tiba cowok itu muncrat gitu kan. Itu memang benar terjadi. Kalau kena prostatnya itu cowoknya bisa ejakulasi. Dua-duanya ejakulasi kalau cowok dengan cowok. Iya. Jadi sebenarnya bisa selama kena prostatnya. Gitu. Kalau cowok sama cewek bisa nggak ceweknya tiba-tiba orgasme squirting gitu? Bisa, tapi maksudnya kalau yang squirting keluar, itu kalau squirting kan yang keluar kayak pipis. Ya, jadi squirting itu adalah ejakulasi pada female atau female ejaculation. Jadi kalau misalnya female ejaculation itu harusnya kenanya adalah di G-spotnya. Jadi bukan di A-spot yang kayak kita bahas minggu lalu. Gitu.
Oke. Dok, ini aku penasaran nih kalau dari anal ya dok ya. Kalau squirting kan dia keluarnya kayak cairan pipis gitu. Kalau dari anal dia keluar apa dok? Encer-encer gitu dari. Loh enggak, maksudnya kalau tetap cewek tetap dia Oh keluarnya tetap dari ya, depan. tetap ya. Tetap. Jadi gini nih, gadis, kita mesti lurusin dulu. Jadi bukan berarti kalau dimasukin dari belakang keluarnya dari belakang, enggak. Jadi ketika rangsangan diterima sama saraf-saraf yang ada di belakang, tetap harus lewat otak dulu, dicerna sama si otak, kemudian dibalikin lagi. Ya ke kodratnya masing-masing. Kalau cowok ya dari penisnya, kalau cewek ya dari si lubang kencingnya tadi itu. Satu pertanyaan lagi dok, Yes, dok. Ini apa? pertanyaan dari teman aku nih. Kalau misalnya masukin di Temen anal, lu siapa sih, tanya terus dari nanti. Diundang aja sekalian. kalau misalnya masukin di anal nih dok ya, terus kan kita masih ada itu nempel dong pasti ya. Ya harusnya iyalah. Itu kalau itu lu nggak bertanya sama aku deh. Oh, tapi gini nih, kalau misalnya kita ngomong dari istilah medis, itu sebenarnya ada kayak semacam pembersih bagian belakang. Jadi kalau misalnya kayak orang mau dioperasin, itu biasanya dimasukin kayak semacam apa ya? Kayak ada cairan gitu, cairan hangat itu dari kayak semacam botol gitu, terus dimasukin lewat belakang. Jadi untuk nguras duluan. Oh dikuras dulu, ada ya istilahnya dikuras. Jadi, ya, ada ya intinya Bo? itu apa ya? Itu lebih membuat resiko terjadi infeksi akan lebih turun. Karena kan kasarannya kayak dibersihin dulu lah si bolnya itulah, dicuci gitu loh. Bol, Iya, oke. Apa sih bahasanya? Anusnya. Ini mungkin nanti kalau kita kasih translate bol, tolong ya di bahasa Indonesia kan ya. Nanti kayak ayam. Ya. Oke, dok, ini kan berarti intinya kalau misalnya cowok dan cewek melakukan anal seks, apakah 100% dipastikan ketika sperma muncrat di dalam anal ya, si cewek gak bakal hamil? Ya, enggak lah. Enggak. Aman ya berarti ya? Aman. 100% ya? 100%. Oke. Karena gini, lubang anus gak akan ada hubungannya dengan bagian depan gitu. Oke. Jadi aman. Aman. Kalau dilakukan pada saat cewek menstruasi? Kenapa kok harus maksudnya gini? Oh, maksudnya nyari lubang lain karena Iya, nggak bisa masukin di karena depan. menstruasi. Ya, karena sebenarnya kan kalau mau cari amannya masih bisa lubang lain. Lewat mulut kan juga masih bisa. Oke. Nah, lebih tapi aman mungkin ya? alternatif ya. Jadi maksudnya dia alternatif. Ya nggak apa-apa, terserah sih. Oke. Boleh ya? Ya boleh-boleh aja. Asal ya kayak Takutnya dia gini, dok, Ah. maruk gitu ya, abis dari anal dia masukin mulut lagi. itu kan tadi ada rasa-rasa aneh gitu ya. Ini rasa apa nih? Asin-asin gurih. Enggak, kamu bilang kamu tadi habis makan bakso ya. Oke, jadi intinya anal tuh sekali lagi nih mungkin bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang udah masuk ya. Ya. Jadi sekali lagi tuh kita tekankan anal tuh memang tidak se-safe itu Ya, gitu ya, ya. tapi bisa memberikan sensasi yang luar Ya, biasa. ya, benar. Ekstrim sih Ya. ya. Oke. Memang ekstrim, tapi ya itu tadi buat beberapa orang itu menimbulkan sensasi khusus gitu loh. Oke. Dari episode pertama sampai dengan episode kedua nih, dokter sudah melakukan anal apa belum? Belum. Nanti mungkin di episode ketiga atau keempat. Di episode ketiga udah ya. Kita tunggu nanti lanjut aja di episode ketiga seperti apa ya. Apakah nanti kita bakal bahas seks anal lagi? Tapi kalau banyak pertanyaan yang masuk, kita bakal bahas lagi ya yang namanya Ya. anal ya. Kita bahas tuntas. Kalau tadi sudah tahu nih ini nggak boleh, memang kenapa bahaya banget karena ada bakteri ya kan. Kenapa enak banget juga udah kita jelasin. Mungkin kalau terakhir kita bahas tips and triknya aja kali ya. Oh ya boleh, Nah, bener nggak? boleh. Jadi supaya kalau misalnya mereka Tetap memang itu ngotot. nggak terlalu safe nih, tapi pingin tahu atau pingin nyoba gimana yang safe, ya nanti kita kasih tipsnya. Sebentar, ini nggak masuk akal kalau dokter ngasih tips tapi dokter nggak nyoba. Itu Secara teori masih bisa dikerjain gitu. secara dari teori kedokteran masih Ya, bisa ya, ya. ya, Oke, ya. nanti kita ketemu lagi di episode ketiga, kita bakal bahas nih ya yang namanya anal lebih dalam lagi gitu ya. Terus aku juga penasaran tips dan triknya itu seperti apa dari seorang dokter Daniel I. Nanti kita ketemu lagi di episode yang ketiga. Bye bye.